puasa. Puasa yang di dalam bahasa Al-Quran as-saum atau as-siyam adalah salah satu dari beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang-orang beriman. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan diwajibkan bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya. Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Satu, pengertian as-siyam atau puasa. As-siyam atau as-saum menurut lughah atau bahasa artinya menahan diri dari melakukan sesuatu. Seperti firman Allah kepada Maryam, fa imma tarayinna minal basyari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar akan berpuasa karena Tuhan yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seseorang manusia pun pada hari ini. Quran Surat Maryam ayat 26. Menurut syara ialah al-imsaku anil akli wa syurbi wa ghasayanin nisa'i minal fajri ilal maghribi ihtisaban lillahi wa idadan linnasi wa tahyi'atan laha litaqwallahi bil muraqabati lahu wa tarbiyatil iradah. Tafsir Al-Manar. Menahan diri dari makan, minum, dan bersetubuh
mulai fajar hingga maghrib, karena mengharap ridha Allah dan menyiapkan diri untuk bertakwa kepadanya dengan jalan mendekatkan diri kepada Allah dan mendidik kehendak. Tafsir Al-Manar juz 2 halaman 143. Al-imsaku 'anil akli wasyurbi wal jima'i wa ghairihima mimma warada bihi syar'u fin nahari 'alal wajhil masyru'. Wa yatba'u dzalikal imsaku 'anil lagwi war rafasi wa ghairihima minal kalamil muharrami wal makruhi fi waqtin mahsusin bi syurutin mahsusatin. Subul salam. Menahan diri dari makan, minum, jima dan lain-lain yang telah diperintahkan syara kepada kita menahan diri padanya sepanjang hari menurut cara yang disyariatkan. Disertai pula menahan diri dari perkataan sia-sia, perkataan keji atau kotor dan lainnya, dari perkataan yang diharamkan dan dimakruhkan pada waktu yang telah ditentukan, serta menurut syarat-syarat yang telah ditetapkan. Subul salam juz 2 halaman 150. Tegasnya, puasa ialah menahan diri untuk tidak makan, minum, termasuk merokok dan bersetubuh dari mulai fajar hingga terbenam matahari pada bulan Ramadan karena mencari ridha Allah. 2. Hukum asyam atau puasa. Wajib ain. Artinya, setiap orang Islam yang telah baligh atau dewasa dan sehat akalnya, serta tidak ada sebab-sebab yang dibenarkan agama untuk tidak berpuasa, maka mereka itu wajib melakukannya dan berdosa bagi yang meninggalkannya dengan sengaja. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa siyami ramadana wa hajjil baiti. Rawahul Bukhari wa Muslim. Islam didirikan atas 5 sendi, yaitu 1. Mengakui bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bahwasanya Muhammad pesuruh Allah. 2. Mendirikan salat. 3. Menunaikan zakat. 4. Berpuasa Ramadan. Dan 5. Berhaji. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inna rajulan sa'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah akhbirni amma faradallahu alayya minasyam. Qala syahru ramadana. Qala hal alayya ghairuhu? Qala la illa an tatawwa'a. Rawahu muttafaqun alaih an Talhah bin Ubaidillah. Sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya mohon diterangkan tentang puasa yang diwajibkan Allah kepada saya." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Puasa di bulan Ramadan." Orang itu bertanya pula, "Adakah puasa yang lain yang diwajibkan atas diri saya?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidak, kecuali bila engkau hendak mengerjakan tatawu atau puasa sunnah." Hadis riwayat muttafaq alaih dari Talhah bin Ubaidillah. 3. Yang wajib berpuasa. Ketentuan orang yang berkewajiban menjalankan puasa di bulan Ramadan. A. Orang Islam, tidak diwajibkan selain orang Islam. B. Akil balik atau dewasa, bukan anak-anak. D. Sehat. C. Sehat. D. Mukim, berada di daerah tempat tinggalnya atau daerah iqamahnya, bukan sebagai musafir. E. Kuat, yakni tidak memaksakan diri karena sangat berat dan payah bila berpuasa. F. Khusus bagi wanita pada waktu suci, artinya tidak sedang haid atau nifas. 4.
yang membatalkan puasa. Sepanjang tuntunan Allah dan Rasul-Nya, hal-hal yang membatalkan puasa adalah sebagai berikut. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 187, "Uhilla lakum lailatas shiyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Summa atimmus siyama ilal lail." Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka itu pakaian bagimu dan kamu pun pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi keringanan kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Dari ayat tersebut dapat diambil pengertian bahwa yang membatalkan puasa itu ialah A. Bersetubuh suami istri dengan sengaja dan dilakukan pada saat puasa, yakni dari mulai masuk waktu subuh hingga masuk waktu maghrib, padahal mereka termasuk orang yang berkewajiban puasa. Dan yang dimaksud dengan bersetubuh ialah masuknya kemaluan laki-laki atau suami pada kemaluan wanita atau istri. Jadi baik mengeluarkan mani maupun tidak, hukumnya tetap sama. Karena tidak adanya ayat-ayat lain maupun hadis-hadis yang membatasi bahwa yang dimaksud bersetubuh adalah yang mengeluarkan mani. Maka ayat itu tetap berlaku sesuai dengan keumuman lafadznya. B. Makan dengan sengaja, baik makanan yang mengenyangkan atau tidak. C. Minum, baik yang menghilangkan haus atau tidak, termasuk merokok. 5. Yang boleh tidak berpuasa dan wajib mengganti di hari-hari yang lain. A. Orang yang sakit, yang apabila ia tetap berpuasa akan menambah berat atau akan memperlambat kesembuhan sakitnya. Sedang sakitnya itu dapat diharapkan kesembuhannya, yakni bukan sakit yang menaun atau sakit yang kronis dan terus-menerus sehingga sulit diharapkan kesembuhannya. B. Musafir ialah orang yang sedang bepergian keluar dari daerah iqamahnya, baik dengan perjalanan yang berat dan sukar maupun dengan ringan dan mudah. Kesemuanya diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan berkewajiban mengganti di hari yang lain berdasarkan firman Allah, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar." Dan barang siapa di antara kamu yang sakit atau dalam bepergian, yakni musafir, maka bolehlah ia berbuka dan mengganti di hari-hari yang lain sebanyak yang ditinggalkannya. Quran surat Al-Baqarah ayat 184. "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar." Dan barang siapa yang sakit atau dalam bepergian musafir, maka bolehlah ia berbuka dan mengganti di hari-hari yang lain sebanyak yang ditinggalkannya. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Keterangan tentang berapa kilometer jauhnya seseorang disebut sebagai musafir
tidak ada penjelasan yang tegas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun yang jelas, beliau bepergian dari Madinah ke Makkah. Ketika baru sampai di Zulhulaifah, beliau sudah mengqashar salat. Sedangkan jarak dari Madinah sampai Zulhulaifah kira-kira 6 mil, yakni kira-kira 12 kilometer.